Pemda Kota Bima, guna kita sama-sama mengikuti kegiatan rutin kita, yaitu kegiatan komunitas belajar kita. Ini merupakan kegiatan kedua di bulan Agustus. Dengan tema pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebagai narasumbernya kegiatan ini adalah Ibu Kepala Sekolah kita sendiri, Ibu Novi Puspitasari SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi. Kita mengangkat tema ini karena ini adalah tema yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia seutuhnya maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Kebahagiaan dan keselamatan itu tujuan dari pendidikan. Nah, sebelum kita membahas kebahagiaan anak-anak, kita harus bertanya dulu, sudah bahagiakah kita? Bagaimana perasaan kita? Apakah kita senang menjadi seorang guru? Apakah menjadi seorang guru adalah cita-cita saya? Apakah mengajar adalah merupakan panggilan jiwa saya? Karena sesuatu yang kita lakukan dengan cinta, pekerjaan yang kita kerjakan dengan rasa suka, tentu akan terasa ringan dan hasilnya juga luar biasa karena didasari dari rasa cinta. Bertanya-tanya, apa sih diferensiasi itu? Walaupun begitu awalnya, apa sih diferensiasi? Apa diferensiasi itu merupakan RPP yang berbeda, terpisah atau bagaimana? Diferensiasi itu dalam bahasa Inggris itu different, berbeda. Berbeda. Nah, berbeda seperti apa? Pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berbeda. Berbeda dari segi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, kita bicara dulu dari segi perencanaan. Apa yang berbeda dengan sebelumnya? Kalau diferensiasi ini, kita sudah melakukan dulu pemetaan terhadap siswa. Harus dipetakan, Andre. Yang pertama yang kita petakan itu adalah pertama kesiapan belajar. Siap gak anak-anak ini belajar? Yang kedua, pemetaan bakat dan minat siswa. Ya, siapa yang senang menulis, siapa yang senang bernyanyi, siapa yang senang menggambar, ya, siapa yang senang bercerita, siapa yang senang berhitung. Guru sudah tahu sebelumnya lewat asesmen diagnostik. Tentunya kita paham karakter anak-anak itu. Di dalam kelas kita sudah setting lingkungan belajar yang kondusif. Bu, kalau misalnya kita tidak melakukan pemetaan di awal, apakah itu diferensiasi? Bukan. Terus kalau kita merancangnya pada saat pembelajaran, apa
itu diferensiasi? Bukan. Diferensiasi itu harus dirancang dulu sebelumnya. Bukan pembelajaran yang spontan, yang tiba-tiba. Karena dia memerlukan perencanaan. Diferensiasi produk yang akan mereka hasilkan nanti, mereka udah mikir. Kalau untuk anak-anak yang senang melukis itu, mereka kan membuat cerita bergambar tentang Kupi dan teman-temannya di taman bermain. Membuat cerita bergambar untuk anak-anak yang senang melukis, menggambarkan. Itu produk hasil akhirnya nanti dari pembelajaran saya. Berarti beberapa itu, berarti kalau mereka suka, mereka akan buat sendiri nanti tugas itu. Kemudian untuk anak-anak yang senang sains, senang dengan dunia IPA, mereka akan membuat cerita tentang pentingnya menjaga dan menyayangi hewan dan tumbuhan. Kan masih seputar dengan Kupi tadi adalah kepiting. Mereka akan membuat istilah semacam tulisan tentang pentingnya menjaga dan menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kepala, saya dengar tadi yaitu mengenai koneksi mata pelajaran diferensiasi atau berbeda istilahnya. Nah, itu lain juga. Apakah anak-anak di SD 37 ini Kendo ya ada variasi-variasi ya, kemauan mereka itu di waktu belajar, apa namanya, hobinya itu sih. Ada yang hobinya gambar, hobinya bermain, ya sambil belajar, apa saja. Pokoknya macam-macam variasi anak-anak itu sendiri. Anak itu berpengetahuan, misalnya ayam ini, kepalanya 1, ya, cakarnya 3, dia terangkan sendiri itu pengetahuan itu, dia terangkan sendiri. Itulah yang dimaksud dengan pengetahuan sudah masuk. Karena anak itu canggung dalam cerita, canggung dalam itu mengeluarkan pendapat karena belum mempunyai pengetahuan. Kalau sudah mempunyai pengetahuan betul-betul, maka anak itu joget lah, sampaikan pengetahuan itu, berarti pengetahuan itu sudah masuk. Itu sih maksudnya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana cara membuat anak itu ketagihan kepada kita? Ya, tentang pembelajaran ini saya perumpamakan seperti kita membuat kue. Ya, sebagai kontennya adalah membuat kue. Ya, tidak semua anak atau siswa memiliki keterampilan atau pemahaman yang sama tentang cara membuat kue. Tetapi mau tidak mau, ya konten ini harus kita sampaikan. Ya, karena memang ada dalam pembelajaran itu, ya sudah ada dalam rencana pembelajaran kita. Kita lakukan itu menurut pemahaman saya, Bu Kepala. Media konkret, tapi tidak semua media konkret itu bisa kita bawa di dalam kelas, dan tidak semua media konkret itu ada di Bima. Misal kita mengajar gajah, tidak mungkin kita membawa gajah. Tentunya kita membutuhkan media, dan pada saat media, misalnya media gambar, kita print out, tentunya apalagi tidak ada warna, tidak menarik, tidak kena juga. Langsung kita putar aja video, bisa kita lihat, oh ini gajah, oh ini. Itulah masuknya Mada itu bisa diterima oleh siswa. Artinya jangan kita sampaikan bahasa atau ceramah saja, misalnya kuningere akifu hajua, sementara siswa tidak mengerti au hajua. Nah, kita tampilkan dengan alat peraga. Itu yang sebenarnya yang kita lakukan. Tapi terus terang selama ini belum kita pernah lakukan, tapi bukan belum pernah kita lakukan, jarang kita lakukan menghadirkan yang namanya alat peraga. Nah, untuk kedepannya diharapkan kepada Bapak Ibu guru dari kita Dokasot meminta bantuan kepada rekan-rekan teman guru yang bisa atau mampu mengoperasikan ini layar. Insya Allah kita bantu. Kalaupun kita meminta bantuan kepada Mada Doho untuk
memakai layar. Dan Mada selaku pengurus komunitas SD 37 Kendo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Itados Menambeki yang sempat mengikuti diskusi komunitas yang kedua kalinya, dan insya Allah untuk kedepannya kita membahas memang benar apa yang kita rencanakan di program komunitas. Kami tidak dicantumkan, tapi kita lihat sesuai dengan kondisi kedepannya. Aulane Tanuntu kita akan membahasnya nantinya.